فاضل مسرور صلوا على نبي محمد. صلوا عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Ahallan nikah wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la Syarika lah. wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tahallabat nufusuhum bid-dini salim linail sa'adati wa ridahu ila bi'satil ajsad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Segenap yang kami muliakan sahibul bait Bapak Sumintra beserta keluarga besarnya, yang kami hormati Bapak RT Syafi'i, yang kami hormati Ketua DKM Shalah Darussalam Bapak Yayan Suryana, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Shalah Darussalam Bapak Ian Sunandar, para bapak jamaah, para sepuh, ini sepuh, ibu-ibu, semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita dihadirkan dalam rangka walimatul aqiqah. Aqiqah berarti ada yang dipotong. Apa yang dipotong? Pak Mitra. Apa yang dipotong? Kambing. Jadi kambing disembelih itu akikah. Berarti udah selesai begitu doang. Ya. Dan cuman kan satu ekor kambing ya kali keluarganya doang ngap juga ya. Makanya dibagi-bagi. Jadi kalau akikah itu kan laki-laki 7. Berapa? Oh 2. Kali. Hah? 7 apanya? Laki-laki akikahnya 2 kambing. Perempuan? Ada batasan nggak sih akikah itu? Hah? Akikah itu ketika dia lahir kalau mampu. Orang tuanya nggak mampu di hari ke-7, nggak mampu juga di hari ke-14, nggak mampu juga di 21, nggak mampu juga. Bos pakai kapan-kapannya, kapan dia mampu lakukanlah. Karena akikah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kalau kita mampu melaksanakan akikah, monggo lakukan. Tidak mampu, diusahakan. Karena dalam syariat tidak boleh yang namanya memberatkan. Jadi malam hari ini kita membahas tentang akikah. Udah selesai tadi ya. Karena kalau akikah berarti ngomongin kambing doang udah. Ya. Udah ya. Lalu yang kita bahas malam hari ini, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kewajiban apa saja yang harus kita lakukan di dalam urusan berumah tangga. Sebelum kita menikah, ketika kita memilih pasangan, itu kan kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gimana? Ya Allah, itu wadah cakep banget itu. Ya, itu wadah cakep banget itu. Dulu sebelum nikah tuh wadah cakep, ya kan? Datanglah ke rumah orang tuanya. Pak,
Saya rada demen sama anak bapak, ya kan? Oh ya udah, kalau demen nikah kan begitu ya. Boleh nggak tuh sebelum nikah tinggal satu rumah? Boleh nggak? Nggak boleh. Yang membolehkan iya tinggal satu rumah itu apa? Ah? Bukan tendanya, tapi ijab dan kabulnya. Ketika 5 rukun terpenuhi dalam pernikahan, sah pernikahannya. Adanya calon laki-laki, adanya calon, adanya saksi, adanya ijab dan kabul. Ijab itu penyerahan, kabul itu penerimaan. Ada yang melekat. Ya. Nah, ketika kita sudah mengucapkan janji suci, nah itu kan disebutnya janji suci ya. Qabil tuh nikahaha wa tazwijaha bi mahrin madhkurin halam. Seketika itu tanggung jawab orang tua daripada si perempuan ini, si anaknya ini atau istrinya ini pindah ke pundak daripada si suami. Dan ketika itulah malaikat seraya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyaksikan amat sangat berat beban yang ditanggung oleh suami. Ya, jadi luar biasa tuh perjuangan ketika berjabat tangan itu disaksikan oleh malaikat. Jadi saksinya kita manusia yang hadir, dan juga Allah menurunkan malaikat untuk menyaksikan 2 insan yang akan melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, mengapa pernikahan itu disebut acara sakral? Nah, ketika kita sudah menikah, ada yang namanya kewajiban antara suami dan istri. Apa kewajiban suami? Memberi nafkah lahir batin. Terus kewajiban istri? Cuci. Ngapain? Melayani. Gosip, gibah, fitnah. Terus apa lagi biasanya? Bapak-bapak yang menjadi suami, tanggung jawabnya adalah memberikan nafkah. Nggak cukup dengan uang, tapi Kasih sayang berarti. ada yang namanya nafkah pakaian. Beliin pakaian bini, nafkah. Satu-satu. Ya, satu-satu. Yang kedua, siapkan tempat tinggal. Tempat, Pak saya izin berdiri Pak. Berisik banget di belakang ini. Kewajiban suami yang pertama memberikan nafkah lahir batin. Di bapak-bapak dulu yang kita dijawab nih. Baru mama, baru. Halo. Ya. Lahir batin nafkah. Terus ngasih tempat tinggal, pakaian, itu kewajiban Jadi suami jangan marah kalau bini minta beli pakaian. Tapi bini juga harus tahu diri. Itu pakaian di lemari kadang-kadang udah gak muat. Ya kan? Hati-hati tuh. Mentang-mentang nafkah Pak beliin pakaian tapi lemari itu udah Pak. Maka mubazir, rumah tidak akan ada keberkahan di dalamnya kalau masih ada kemubadiran. Pakaian yang gak dipakai masih banyak, udah nyari ke Tanah Abang yang baru. Itu mubazir namanya. Rumah itu tidak akan dapat keberkahan jika di dalamnya masih banyak hal-hal yang mubazir. Setiap tahun kan udah beli baju tuh ya. Ada yang dikeluarin orang? Oh orang, sayang-sayang. Ya, gue mau pakai udah nggak muat. Lo kasih orang, sayang-sayang. Numpuk ya. Ya kan? Tapi masih tanggung jawab suami memberikan pakaian. Lalu apa tanggung jawab istri? Kewajiban istri apa? Apa?
ngelus-ngelus doang. Kewajiban istri adalah nurut sama suami. Ibu ngaji aja nih, ibu ngaji, walaupun deket, jangankan ngaji dah, ibu nih rumahnya ini nih, masuk ke sini tanpa izin suami haram. Diam dulu. Ibu-ibu buka pintu keluar rumah tanpa izin suami haram. Diam dulu. Gantian kan? Tenang aja Pak, gue belain. Tak behetan. Ya, Setuju, dah setuju. belum. Ibu-ibu itu kalau keluar rumah tanpa izin suami haram. Suatu riwayat mengatakan ada seorang istri yang orang tuanya meninggal. Istri orang tuanya meninggal. Terus istrinya disamperin tuh, no mak lu meninggal no. Tapi suami aku belum pulang. Udah bagaimana suami lu mah kurang ajar amat. Mak lu mati no. Mak lu mah karena emang ini mah istrinya istri soleha, dia tidak berani keluar rumah karena belum mendapat izin dari suami. Mau nelpon emang zaman dulu belum ada handphone, belum ada akhirnya nih si istri nungguin sampai suaminya dicaci, dimaki, difitnah sama keluarga besarnya. Emang dasar tuh anak kagak tahu diri, emaknya mati orang mau datang, emang suaminya kurang Mati mulu lagi. ya kurang ajar, jelas kedengeran ya, Sabotase. jelas ya. Akhirnya suaminya itu pulang. Ketika suaminya itu pulang, nggak langsung cerita bu, kebiasaan suami pulang langsung cerita. Buka pintu, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, air segelas. Itu pahalanya bagaikan ibadah 1 tahun. 1 tahun. Jelas? Habis itu suami udah duduk baru, ibu mening. Itu kalau suaminya yang baik, suaminya yang soleh, kok kamu nggak ke rumah mama? Kan aku nungguin kamu. Kenapa kamu nggak pergi aja? Kan begitu ya? Itu kalau suaminya soleh. Kalau suaminya soleh, ya kan? Belum. Jadi pokoknya intinya ketika istri soleha berada di dalam rumah, diharamkan membuka pintu untuk keluar rumah tanpa izin suami. Jadi istri yang paling baik adalah di dalam rumah. Tugas yang ke pasar atau siapa? Yang ke pasar siapa? Atau siapa? Ini jangan salah paham sampai sini ya Pak. Emang kalau membahas tentang pernikahan begini, nah kitabnya Ukuluddin karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Apa tuh? Di situ dikatakan ada beberapa ketentuan. Istri mau ibadah, mohon maaf, ibu puasa sunnah nih. Ibu puasa sunnah, hapus nggak? Suami mohon maaf pengen ngajakin jima, ibu wajib membatalkan puasa sunnahnya. Dengar tuh bu. Lihat ya, ibu-ibu puasa sunnah harus atas izin suami. Ya, karena ayat sudah menjelaskan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan itu pakaiannya laki-laki, laki-laki pakaiannya perempuan. Datengin kapanpun kamu mau, datengin baik. Jadi yang pertama tidak boleh menolak ajakan daripada suami. Kalau ibu lagi puasa sunnah, jadi ibu-ibu kalau mau ibadah puasa sunnah izin dulu sama suami. Khawatir di tengah hari bolong itu suami kepengen, maka ibu harus membatalkan puasa menuruti perintah suami. Jelas? Itu ketika ibu dalam kondisi jima, ibu mandi, pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah. Gampang jadi istri? Belum tuntas nih. Ya belum kan? Sampai di situ istri tidak boleh mengeraskan suaranya di hadapan suami. Boleh nggak Pak kita menceraikan istri? Boleh. Pak, kok diam?
Boleh nggak kita menceraikan istri? Kata Nabi, ceraikan istrimu. Nabi yang ngomong, ceraikan istrimu kalau dia nusyuz. Nusyuz. Nanti mukanya. Nusyuz itu apa? Dibilangin sama suami orang mau. Oh, disuruh begini malah begitu. Nusyuz, keluar rumah tanpa izin suami, membicarakan kekurangan suami. Kalau kata Nabi istri yang begini ceraikan. Nabi yang mengatakan ketika istrimu nusyuz, tahu nusyuz? Melanggar aturan perintah suami dalam ketaatan. Nusyuz namanya. Laki-laki juga sama, ada nusyuznya. Ketika ada yang namanya sahabat mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu ngadu ceritanya kepada Nabi dulu. Wahai Rasulullah, saya punya suami medit. Saya punya suami medit. Apa yang harus saya lakukan? Boleh nggak saya ngambil duit di kantong tanpa seizinnya? Boleh nggak? Boleh nggak? Ini ada orang dulu ngadu kepada Nabi seorang istri. Wahai Rasulullah, saya punya suami tapi suami saya medit banget. Masih nafkah kurang, tapi masih ada di kantongnya. Itu kalau saya ambil tanpa izin boleh nggak? Nabi menjawab apa? Silahkan. Yang nggak percaya jangan benci sama saya, ada kitabnya. Nah, siapa suruh ngundang gua? Nama kitabnya Ukudulujin. Nama kitabnya Ukudulujin karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Di situ dikatakan ada seorang istri menjumpai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang suami miliki adalah ada hak istri di dalamnya. Apapun yang kita miliki sebagai suami ada hak istri di dalamnya. Karena mengapa demikian? Ketika istrimu yang tadinya haram Allah halalkan atas kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jadi suami memberikan nafkah, istri nurut sama suami. Itu kalau berlaku kalau suaminya medit. Suaminya medit. Itu terjadi pada istri daripada Abu Sufyan. Suaminya medit. Karena minimal ada 4 kriteria rumah tangga di dalam Al-Quran. Ada 4 kriteria rumah tangga di dalam Al-Quran. Yang pertama, rumah tangga yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa dia? Istrinya soleh, suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam, seorang nabi istrinya tidak soleh. Jadi wajar kalau kita punya istri tidak soleh karena istrinya soleha. Ya, Nabi aja punya istri yang kurang baik, apalagi kita Nabi Lut tuh. Yang kedua, ada yang suaminya kagak soleh, istrinya soleh. Fir'aun, istrinya rajin sholat, suaminya kagak mau sholat. Ada Fir'aun. Yang ketiga, suaminya kagak soleh, istrinya juga kagak soleh. Tengahnya nih berdua, Abu Lahab, Abu Jahal. Kenal Abu Lahab? Siapa? Abu Lahab kenal? Pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil. Suaminya kagak beriman, istrinya juga tidak beriman. Yang keempat, suaminya beriman, istrinya beriman. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan istrinya Siti Hajar dan Siti siapa Bu? Siti mana coba? Istrinya Nabiullah Ibrahim aja nggak tahu ini. Siti Sarah dan Siti Hajar.
Ada 4 kriteria rumah tangga dalam Quran. Kalau pengen kita seperti Nabiullah Ibrahim, suaminya dituntut untuk ibadah. Jangan pernah tinggalkan Rabbi habli minas sholihin. Ibu pernah dengar, ibu adalah madrasah pertama seorang anak. Pernah dengar Pak hadis ini? Ini hadis Pak. Seorang ibu adalah pendidikan pertama bagi anaknya. Tapi mohon maaf, Bapak tidak bisa menuntut keseluruhannya kepada ibu karena hadis ini belum selesai. Ya, ternyata hadis ini ada terusannya Pak. Jangan kita potong sampai di situ. Madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan pertama, sekolah pertama bagi anaknya. Ternyata ada kepala sekolah, yaitu bapaknya. Artinya apapun yang disampaikan oleh ibu adalah amanat ilmu daripada bapak. Ini kan hadisnya kadang-kadang madrasatul ula, titik sampai di situ. Ketika saya buka hadisnya ternyata ada terusannya. Madrasatul ula, seorang ibu adalah pendidikan pertama bagi anaknya dan bapaknya adalah kepala sekolahnya. Artinya kurikulum yang digunakan oleh seorang ibu untuk mendidik anaknya dari bapaknya. Jelas? Sampai sini jelas? Jadi banyak kadang-kadang kita mendengar memojokkan satu pihak. Lu yang bagian ngurusin anak, tidak begitu. Anak itu tanggung jawab berdua atau bertiga? Bertanggung jawab siapa? Bapak dan anak itu kalau mau cerdas lebih dekatnya ke bapak. Anak kalau pengen cerdas itu lebih dekatnya ke bapak. Saya baca kisah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, beliau mengatakan anak dari 0 sampai 7 tahun itu bapak deketin baik terus. Deketin baik terus anak. Kenapa? Anak kalau dekat sama bapak kecerdasannya berbeda sama anak yang dekat sama ibu. Kenapa demikian? Sayyidina Ali mengatakan jiwa bapak sama jiwa ibu pasti berbeda. Bedanya di mana? Dalam pengajarannya. Ya, kalau bapak melihat anaknya nangis, kira-kira apa yang diminta langsung dibeliin nggak? Langsung dibeliin nggak? Kalau mama? Oh, terbalik berarti ya? Terbalik ya? Ibu kalau melihat anak nangis, minta balon misalnya, dibeliin langsung nggak? Dibeliin. Bapak kalau anak nangis? Pikirin dulu. Hah? Karena bapak-bapak itu mikirnya daripada mubazir. Anak itu nggak semua keinginannya harus diturutin. Nanti jadi anak yang manja. Suami sama istri harus Suami udah memberi nafkah, istri wajib menghormati, mentaati suaminya. Ibu keluar rumah tanpa izin suami, mohon maaf, tidak ada ganjaran apa-apa walaupun hadirnya ke majelis taklim. Jadi jangan anggap remeh komunikasi. Ibu malam tidur, bapak malam tidur dalam kondisi marahan. Pernah nggak? Bapak tidur, ibu tidur dalam kondisi marahan. Istri misalnya ngeselin Pak. Istri ngeselin, habis ngeselin dia main enak tidur. Si suami tidur. Hati-hati ibu. Tidur ibu dari waktu malam sampai pagi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu masuk surganya paling gampang. Menurut Amaswa, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jikalau dibolehkan sujud manusia kepada manusia, akan aku perintahkan untuk seorang istri sujud kepada suami, karena tanggung jawab yang sangat luar. Ibu nanti masuk surga baik, tapi kalau bapak di stop dulu, bapak mah di stop dulu. Ditanya, kemarin lu duit dari mana dapatnya? Itu anak lu kasih makan, di mana belinya? Jelas? Bapak mah banyak hisabnya bu, ibu-ibu mah langsung masuk surga. Makanya kalau misalnya ada istri yang melawan suami kurang ajar, kenapa? Tanggung jawabnya luar biasa. Bukan hanya ia memberikan nafkah, tapi juga memberikan tanggung jawab dunia ilal akhirah.
Ibu bisa menyelamatkan suami? Nanti di akhirat, di surga atau neraka, ibu bisa menyelamatkan suami? Bisa. Gimana caranya? Nangis. Gimana? Gandeng. Dia di surga, suami di neraka misalnya. Gimana caranya? Gimana nolongnya? Kalau bapak bisa nggak? Bapak masuk neraka nih. Bapak masuk surga, istri masuk neraka. Gimana cara nolongnya? Di WA. Zaman now ya. Ya kan? Suaminya bisa nuntut kepada Allah. Ya Allah, itu istriku istri yang solehah. Dia agak bisa ke majelis taklim karena dia memang saya tidak mengizinkannya. Jadi mohon maaf, tidak adanya ilmu agama terhadap istri saya itu adalah karena saya. Seorang suami, istrinya nuntut kepada Allah, akhirnya yang masuk surga suami apa istri? Yang tanggung jawabnya besar siapa? Amin. Masih mau durhaka sama suami? Keluar rumah harus izin sama. Ingat kata-katanya nusyuz. Apa? Nusyuz? Tidak mentaati perintah suami. Ibu sholat nih, sholatnya sholat sunat tahajud, sholat sunat tahajud. Suami manggil batalin apa terusin? Batalin apa terusin? Ada istri lagi sholat tahajud, suaminya nyariin, batalin atau lanjutin? Batalin. Apa emang gak tahajud? Batalin apa lanjutin? Batalin. Kalau sholatnya sholat wajib, terusin. Sholatnya sholat wajib, terusin. Ibu lagi nyuci piring, dipanggil sama suami, gimana? Ibu lagi nyuci piring. Tunggu apa bentaran kan kadang-kadang kata-kata itu hati-hati tergolong nusyus di situ. Iya, makanya di sini dibutuhkan yang namanya pengertian antara suami dan juga oh iya istriku lagi nyuci piring, kalau gua belum beres. Ya kan? Istri juga sama, gua harus buru-buru ngerjain ini sebelum suami pulang. Ketika suami pulang buka pintu kasih air minum. Istri soleha gampang loh. Gak pernah dikasih air. Ibu buka pintu nih, suami pulang. Ibu buka pintu, ngasih air ke suami, itu air putih ya, bukan air kopi, air putih. Itu lebih baik ibadah daripada 1 tahun. Mohon maaf, duduknya ibu di majelis taklim akan kalah dengan 1 tegukan air yang diminum suami yang disuguhkan oleh istrinya. Itu untuk wanita. Begitu juga untuk para suami, tidak mementingkan kebutuhan yang lain ke dalam keluarganya. Suatu ketika ada sahabat Nabi menjumpai Nabi, ya Rasulullah, aku punya 1 dirham. 1 dirham itu kalau bahasa kita, saya punya duit gocap, begitu deh ya. Saya punya duit gocap. Buat siapa ini? Pegang buat dirimu. Saya ternyata punya gocap lagi ya Rasulullah. Pegang buat anakmu. Ternyata masih ada gocap lagi. Buat siapa ini ya Rasulullah? Buat istrimu. Aku anak istri. Aku anak istri. Ternyata masih ada gocap lagi ya Rasulullah. Ternyata masih ada gocap lagi. Buat yang muda. Buat siapa ini? Engkau lebih mengetahui. Nah, kata-kata Nabi dipersilakan kepada suami agar suami memiliki pilih. Kalau gua yang megang habis. Kasih ini jadi beras misalnya. Jadi Nabi ujung katanya apa? Terserah kepadamu. Jadi hadis ini mengajarkan kepada suami untuk senantiasa tidak mengambil keputusan dalam sendiri. Jadi laknatnya Allah kepada istri yang tidak mau nurutin perintah suami. Laknatnya Allah turun kepada suami yang suka menyakiti. Nggak boleh main tangan, tidak boleh pakai kekerasan. Kalau misalnya mohon maaf, ibu ada suaminya yang pergi keluar kota 3 bulan, 3 bulan nggak pulang-pulang,
terus 3 bulan nggak ngasih nafkah, itu bisi taklik buku yang kalau di KUA kita dapat setelah nikah itu. Makanya Pak, kalau nikah itu kan ada buku, di belakangnya ada silgot. Silgot itu perjanjian. Saya berjanji akan menggauli istri saya secara baik, nggak boleh menyakiti, menggauli dalam keadaan baik, dan akan memberikan nafkah lahir batin. Jikalau selama 3 bulan saya meninggalkan istri saya tanpa memberikan kabar dan tanpa memberikan nafkah, maka saya siap untuk ditalak. Istri bisa nolak kita nggak Pak? Bisa. Kalau dalam 3 bulan Bapak tidak ngasih nafkah lahir batin, tidak ngasih nafkah lahir batin 3 bulan, ibu bisa mengajukan talak. Talak itu apa? Talak itu perceraian. Suami yang istrinya minta cerai, itu istrinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan setengah tuh kalau baca. Istri ada hak untuk meminta talak kepada suami, tapi Allah melaknat istri yang meminta untuk ditalak oleh suaminya. Paham maksudnya ya? Paham ya? Jelas ya? Paham gak nih? Benar? Apa? Jelasin dah. Istri boleh meminta talak kepada suaminya selagi tidak diberikan nafkah lahir batin selama 3 bulan. Jangan stop sampai di situ. Tapi Allah melaknat seorang istri yang meminta talak kepada suaminya. Boleh. Tapi dilaknat. Cerai itu hukumnya haram nggak Pak? Enggak, jangan salah Pak. Mohon maaf. Cerai itu bukan haram hukumnya. Allah tidak mengharamkan yang namanya talak. Allah tidak mengharamkan yang namanya perceraian. Orang yang cerai itu mohon maaf bukan haram, makruh. Makruh itu segala sesuatu yang dibenci. Itulah jalan tengah. Ketika istrinya nusyuz, aibnya suami dibongkar terus sama si istri, daripada si suami sama istri berantem terus, ambil jalan tengah, namanya talak. Talak satu berarti dia bisa kembali lagi kalau sudah minta maaf, baru bisa tidur bareng lagi. Besok berbuat begitu lagi, masuk talak 2. Talak 2, minta maaf lagi. Kalau sudah sampai jatuh talak 3, maka bapak ibu tidak boleh satu rumah. Talak. Ini kata-kata talak yang kadang kita suka anggap bercanda. Pulang dulu ke rumah mak lu, pulang sono ke rumah orang tua lu. Ini ucapan talak Pak. Baik mau dalam keadaan sadar atau tidak sadar, ini jatuh talak kepada istri. Jadi kalau bapak lagi dalam keadaan emosi, bapak ngomong kepada istri, pulang sono ke rumah orang tua lu, itu jatuh talak. Ya, sono pulang ke rumah orang tua, jatuh talak Pak. Makanya di dalam pernikahan harus ada kehati-hatian dalam ucapan. Oh, kan nggak ada yang tahu walaupun kita mentalak istri saya, berarti kita masih boleh jima, silahkan. Tapi ingat, hukum Allah akan tetap berlaku. Makanya Nabi mengkhawatirkan berapa banyak pernikahan yang sah, tapi di dalamnya terdapat perzinahan. Mengapa demikian? Kadang dia enteng mulutnya untuk mengucapkan talak. Ya, jadi talak itu hukumnya makruh. Makruh itu segala sesuatu yang dibenci. Ada yang mau bertanya nggak? Ada bos. Ya. Mengenai istri. Istri kan istilahnya minta talak itu ada beberapa hal. Contoh, suaminya berselingkuh. Oh ya. Satu itu. Yang kedua, istri itu kan harus nurut sama suami. Kalau misalkan si suami izin menikah lagi itu
Misalkan sini ada yang ada. Cara tidak laki izin. Bu, kalau suami mau poligami, Pak, poligami itu hukumnya apa, Pak? Sunnah, kita nggak bisa ngilangin syariat tuh. Ibu, mohon maaf, kalau ibu memfatwakan haram untuk poligami, berarti ibu menyalahkan syariat Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa. Poligami sampai kapanpun diperbolehkan. Perhatikan dulu, jangan sampai ini. Makanya surat An-Nisa dibacanya jangan separoh. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Maka nikahilah oleh kalian dari beberapa wanita. Matna 2, wa tulata 3, wa ruba 4. Ada satunya nggak? Bu, saya ulang ayatnya. Bukan surat An-Nisa kalau nggak percaya. Surat An-Nisa menjelaskan nikahilah olehmu laki-laki 2 perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan. Seneng nih. Ya, tapi ujung ayatnya dibaca juga, Pak. Wa fa'in ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, satu aja. Adil itu apa? Istri pertama tidak bisa nafkahnya disamakan dengan istri kedua. Istri kedua nafkahnya tidak bisa sama dengan istri ketiga. Bapak punya duit 3 juta sebulan, istrinya ada 2, dikasih 5 apa? Dikasih 1,5, itu nggak adil namanya, Pak. Dengerin, Dik. Itu tidak adil karena istri pertama jatahnya harus lebih banyak daripada istri kedua. Karena konteks adil di dalam ayat itu bukan sama rata. Ini 1,5, ini 1,5 nggak bisa begitu. Ya Bu ya. Baru 1,5. Misalnya ini mah. Tapi kalau ibu ada yang mengizinkan suaminya untuk poligami, itu sebagaimana dikisahkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama istrinya siapa? Siti Sarah apa Siti Hajar? Siti Sarah. Siti Sarah ngomong ke Nabiullah Ibrahim, "Beb, kamu nikah lagi ya? Kamu nikah lagi." Itu istrinya tuh yang nyuruh. Makanya jaminannya nggak ada lain kecuali surga. Tapi ketika Siti Hajar sudah mengalami pernikahan dengan Nabiullah Ibrahim, Siti Sarah mulai merasai cemburu. Kan tadinya kan 3 orang tuh tinggal di satu rumah tuh. Akhirnya, wahai kekasihku, wahai suamiku, mohon maaf, pindah aja. Aku udah nggak sanggup. Ternyata berat juga untuk dipoligami. Itu kata-kata yang dilontarkan oleh istri pertamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Artinya sampai kapanpun tidak akan ada wanita yang ingin dipoligami. Ya, Kalau terakhir. nggak apa-apa kalau mau poligami, nggak apa-apa. Jaminannya sure. Jadi bapak kalau ngomong sama istri jangan izin poligami. Bu, mau masuk surga nggak? Masuk surga tanpa hisab. Boleh silahkan. Ya, ada yang mau? Banyak. Hah? Nah itu, tadi kata-katanya ada kata-kata adil. Bapak ketika mendengar kata poligami, Nabiullah Ibrahim menikah dengan Siti Khadijah. Nikah lagi nggak selain nama Siti Khadijah? Mohon maaf, tidak. Nabiullah Muhammad SAW itu punya istri cuma satu, Khadijah Al-Kubra. Setelah Khadijah wafat, baru Nabi Muhammad menikah kepada para istrinya. Itu pun ada riwayatnya. Nabi Muhammad itu mengajak para suaminya untuk berperang pada saat itu. Nah, ketika pulang suaminya wafat, si istri ini kan jadi janda. Janda. Pada saat itu perempuan tuh dicaci maki, diledekin, dilecehkan. Nah, tujuannya Nabi Muhammad menikahkan mereka adalah untuk melindungi mereka. Bapak kalau mau niat poligami silakan, tapi tujuannya melindungi bukan untuk yang lain. Boleh kayak. Boleh nggak apa-apa, tapi tujuannya melindungi. Nangor. Tapi kan kadang sekarang kita bingung poligaminya ya.
Ntar dilindungin. Ya, ya kan? Kita lindungin pokoknya. Dilindungi. Yang gimana? Dilindungin tenang aja. Jadi Nabi Muhammad menikahi perawan itu cuma satu, Aisyah, putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi bacanya begitu Pak. Iya. Ada lagi yang lain? Satu lagi Pak, satu Ya. lagi. Tadi kan kalau ibu-ibu lagi sholat tahajud atau sholat apa, suami minta batalkan atau puasakan, ya kan? Nah, terus misalnya saya lagi puasa Senin Kemis, Bini minta. ini minta tuh gimana tuh? Jadi dibalik ya. Gimana? Ya Pan, Seorang istri ya yang tidak menolak ajakan berhubungan terhadap suaminya, maka Allah menurunkan rahmat kepadanya. Dan istri yang mengajak terlebih dahulu kepada suaminya untuk berhubungan, istri yang mengajak suami, itu pahalanya lebih besar daripada ibu melayani suami. Paham? Jadi bagaimana caranya? Kalau sholat sunnah boleh dibatal. Misalnya bapak lagi sholat duha, Allahu Akbar, Assalamualaikum, ada tamu, Assalamualaikum, kencengin dulu suara, Allahu Akbar, Assalamualaikum, demi Allah kencengin lagi, kalau nggak dengar batalin, bukain pintu, karena tamu itu batasnya cuma 3 kali Pak. Assalamualaikum, tuh, orang ada kali orangnya ya, kita sholat keduman tuh, ada gua lagi sholat beneran, ya kan? Pernah begitu kan? Pernah kan? Ini coba kalau diperhatikan sholat sambil buka pintu. Allahu Akbar, Assalamualaikum, salam. Batal kan? Jadi gimana caranya? Ada kaifiah di dalam ilmu fikih. Jadi syariat itu sudah ada jalan-jalannya. Ketika kita sholat ada tamu ketok pintu, sholatnya sholat sunnah. Kalau sholatnya wajib, kencengin suaranya dan tidak dibatalkan. Kalau sholatnya sholat sunnah, batalkan dulu baru tengok ke tamunya. Takut ada kepentingan. Jadi kalau misalnya sholat sunnah bisa dibatalkan. Itu pahalanya luar biasa tuh Bu. Kalau suami diajakin oleh istri. Ada lagi? Apa? Malam ini kayaknya kayak tinju ya. Salah sih San, materinya salah. Bu, ibu itu tempatnya di dalam. Orang wanita itu tempatnya di dalam. Ini kalau saya bahas masalah ke makam, panjang urusan. Ada orang tua ibu meninggal. Ibu orang tuanya meninggal. Ibu boleh ikut ke makam? Tidak. Kata siapa? Nggak boleh karena kebanyakan membuka. Ya. Dan yang sudah menentukan itu para habaib. Jelas? Kalau suami mau keluar rumah, ingat saling kalau pengen di ngertiin ya kita ngertiin juga. Mah, aku berangkat kerja ya. Kan selesai. Nanti ketika itu mau keluar WA, Pak aku ngaji dulu ya. Selesai kan urusan? Izin sekarang udah gampang kan? Kalau nggak ada paketan gimana? Telepon, hotspot. Jadi ketika ingin dihormati maka hormatilah. Ketika ingin dihargai maka hargailah. Jelas ya Bu ya? Itu pertanyaannya maksudnya itu? Iya. Itu Ibu. Diwakilin ini. Ah. Hah? Mana yang lebih dahulukan Pak? Orang tua atau istri? Orang tua atau istri? Anak laki-laki tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya.
Istri tanggung jawabnya adalah suami boleh mengasihi kepada orang tuanya, harus dengan izin istri. Kan uang istri udah saya kasih, mohon maaf Pak. Sebenarnya kalau ngomongin begitu kita mah nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa Pak. Walaupun gaji kita 10 juta itu punyanya istri kita semua. Karena harta yang kita miliki, yang milik suami adalah punya haknya istri. Nah kita udah ngasih nih 3 juta ke bini. Itu hakikatnya itu punya dia pribadi Pak. Jadi mau dipakai buat apapun bebas silakan. Tapi bini yang taat agama nggak begitu. Apa enggak dipesen enggak? Nggak begitu. Nah emang benar ini. Benar. Kalau suami itu sebenarnya megang duit itu cuma bentaran doang, pindah ke istri. Karena memang itu di uang kita ada miliknya istri. Nah istri belum makan, orang tua belum makan, mana yang kita dahulukan? Istri. Karena ketika engkau mengambil istri, berarti engkau mengambil penuh tanggung jawab daripada orang tuanya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ya, sudah jelas ya? Udah kopi saya udah adem. Yang masih mau nanya silakan catat aja. Ya nanti Bang Mojo boleh ditulis aja. Ya. Yang mau nanya, yang mau bertanya silakan nanti masukin di email. Insya Allah malam Senin kita bahas lagi. Ya, nama kitabnya Uqudul Lajin. Karena Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, permasalahan rumah tangga. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.